على محمد طب القلوب ودوائها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca dulu doa akhir tahun ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu wa halimta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'awtani ila taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatik fa inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wa la taqta' rajai minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Doa akhir tahun intinya, ya Allah, kalau di tahun yang lalu yang saya lewati, saya banyak dosa, banyak salah, mohon diampunin ya Allah. Intinya begitu. Dalam kitab apa namanya disebut dalam kitab apa namanya astagfirullahaladzim, Kanzun Najah was Surur. Jadi doa-doa ini terinspirasi Imam Ghazali ketika beliau itu lagi tawaf di akhir bulan Dzulqa'dah. Di akhir bulan Dzulqa'dah menjelang 1 Muharram. Jadi Imam Ghazali saat itu menyambut momen tahun baru, dia tawaf di Ka'bah. Dan saat itu dalam suasana batinnya sebagai orang yang soleh, dia mengalami suatu kondisional yang bagi dia itu luar biasa. Sampai dia minta, ya Allah, laqina birijalil ghaib, jumpakanlah saya dengan orang soleh, entah dia nabi, entah apa, ahli khair, ahli nufus tahirah, jumpakan saya dengan dia. Nah, dalam terbesitnya ternyata dia pengen ketemu sama yang namanya Balia bin Malkan alias Nabi Allah Khidir. Nggak lama dia doa itu, di tawafnya ada orang manggil, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Nama Imam Ghazali itu Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad. Ngapain ente manggil-manggil pengen ketemuan ya? Langsung dijabah sama Allah.
Katanya ente sholat baca nih doa. Salah satu ini doanya nih terinspirasi dari doa yang dapat Imam Ghazali dari Nabi Allah Khidir. Dan juga pada saat malamnya atau masuk awal malam pertama di bulan Muharram. Jadi dalam kitab Kanzun Nazah, kalau kita dengan tulus baca nih doa akhir tahun minta benar-benar ampunan Allah ya, atas dosa kelalaian kita. Fa in taba, kalau kita diampunin, kata syaitan, wailun lana, sialan kata syaitan. Capek-capek gue godain setahun, sekarang diampunin kata syaitan gitu. Itu disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Wassurur. Adapun masuk kita nyongsong buat tahun yang baru, namanya doanya meminta ismah. Intinya di dalam doanya meminta perlindungan sama Allah. Ke tahun ke depan ada bala, musibah. Yang paling penting minta perlindungan dari apa? Dari syaitan dan segala prajuritnya. Dan perlindungan atas kita melawan hawa nafsu ammarah kita yang selalu mengajak kita berbuat jauh atau lalai atau lemes dalam taat kepada Allah. Itu kita mintanya, intinya masuk tahun baru itu doanya. Nah sekarang kita baca doa awal tahun ya. Jadi bapak-bapak jamaah tuh saya udah kirim di grup kan ya. Kalau mau baca lagi tuh tadi ada doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtudurrar. Beliau punya doa juga akhir tahun yang begitu panjang, maknanya juga luar biasa. Sampai kita di Hadramaut itu nggak ditinggalin. Apa pentingnya sih Ustadz? Kalau doa orang yang soleh bukan cuman sekedar ditulis sama orang dengan bahasa yang indah, tapi ditulis dengan bahasa hati, dengan puncak kesolehan orang tersebut, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana harapannya, penyesalannya nggak menipu orang yang benar sungguh-sungguh dalam bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga tuh saya kirim tuh di itu grup masjid, ada doanya awal tahunnya. Ntar malam boleh baca ya. Sekarang kita baca nih yang umumnya, yang simpelnya doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azimi wa karami judika al-mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal as'aluka al-ismata fihi minasy syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi an-nafsi al-ammarati bis-su'i wal ishtighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca tadi alhamdulillah doa awal tahunnya, mudah-mudahan semuanya diijabah. Kalau Bapak insyaallah punya waktu baca yang panjang apa aja nih malam, minta khusus kepada Allah biar Allah berikan perlindungan untuk kita, keluarga, anak-anak, kampung, silakan, bahkan afdal. Dan diantara daripada riwayatnya di malam pertama ini dianjurkan menulis bismillah sebanyak 113 kali. Waktunya kapan? Dari ini malam sampai sebelum subuh. Jadi kalau bapak-bapak punya niat nanti pulang
habis sholat sunnah masih punya wudhu, tulis berapa banyak, 113. Nanti itu bismillah dibungkus, mau ditaruh di rumah, mau ditaruh di kendaraan, atau mau ditaruh di dompet. Insya Allah selama kalimat bismillah itu kita tulis, kita mohon berkahnya, Allah pelihara kita dengan kalimat yang mulia itu. Kemarin kita udah bahas tuh di awal-awal kitab kemuliaan bismillah. Kenapa jumlahnya 113? Karena bismillah itu di Al-Quran ada di 113 surat. Jumlah surat di Al-Quran berapa? 114. Semuanya sunnah dengan bismillah, terkecuali satu. Surat apa? At-Taubah. Jadi bismillah yang 113 kita minta sama Allah, ya Allah dengan kemuliaan bismillah, bismillah itu, gitu maksudnya. Makanya nanti kalau udah tulis itu dengan dalam keadaan wudu, menghadap kiblat dan menutup aurat, dan tulisnya yang benar, mimnya jangan sampai rapat bolongnya, sinnya giginya jangan sampai rapat, pelan-pelan aja, ada sirnya. Tawilul ba-nya jangan pendek, kaki apa namanya tiangah, panjangin dikit. Tawilul ba disebutkan di situ, ba-nya panjangin, mimnya jangan rapat bolongannya, sinnya juga jangan, giginya jangan rapat. Rata, nggak perlu diharokatin. Sebanyak berapa? 103. Selesai nulis, Bapak sholat sunnah 2 rakaat. Baca doanya yang saya udah kirim juga. Doanya ini dari doa Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta ya Allah dengan bismillah ini, dengan bismillah ini, dengan kemuliaan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, insya Allah itu bismillah menjadi syafaat atau kita bertawasul, ada rahasianya yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Amalan yang kedua, salah satu lagi amalan salafus saleh itu di hari malam ini sampai sebelum tengah malam sunnah kita minum, atau sebelum subuh, sampai sebelum subuh. Kalau nulis masih bisa sampai besok, sebelum maghrib besok. Kalau sunnah minum susu, dianjurin minum susu putih. Ini malam nih, jadi kalau bapak-bapak ntar pada pulang ke rumah bikin susu putih. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 5, bikinin 5 gelas, suruh pada minum istrinya. Ada doanya, doa minum susu yang diajarkan oleh para ulama dengan tafaulan, sebagai harapan meniatkan agar tahun yang baru ini tahun yang putih, tahun yang bersih, sebersih atau seputih susu. Dengan doa Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Minumin. Biasanya itu orang-orang soleh tuh minumin, disuruh anak-anaknya dibacain doa. Kita pun di Hadramut begitu. Malam pertama itu dibikinin susu, dibagiin susu, udah dijadi, suruh minum. Doanya apa? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Minum dah. Tafaulan sebagai harapan, mudah-mudahan tahun yang ke depan itu tahun yang benar-benar bersih. Bab kita nggak tahu tahun ke depan keadaan masih begini apa nggak tahu, fitnah lebih parah. Tapi kalau kita berdoa minta perlindungan, mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan ini malam minta perlindungan buat yang ke depannya, tanpa kita sadarin banyak yang kita rasain dari berkas atau bekas doa kita. Karena doa itu mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Wa doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi jangan kita remehin. Boleh jadi mungkin karena doa kita ini malam nanti ada apa-apa ke depan kita nggak tahu, ternyata Allah pelihara kita. Berkat apa? Berkat doa kita di ini malam. Yang kita udah minta Allah jagain tahun depan. Makanya kita berhusnudzon, jangan sia-siain kesempatan, berhusnudzon, berbaik sangka dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bapak-bapak silakan dah yang mau ngamalin amalin, baca bismillah, tulis bismillah. Berapa? Cuma 113. Kagak sampai 1 jam. Nonton TV kita kuat 2 jam. Main handphone kuat 3 jam. Nulis bismillah, ogah. Kesempatannya ini malam doang sampai besok. Bahkan orang-orang dulu itu salah satu sunnahnya lebih anjuran, karena dengan kalimat bismillah, la ilaha illallah,
itu menjadi syafaat buat si mayit. Ulama fikih mengharamkan menulis kapan dan si mayit dengan apapun bentuk asma Allah dan ayat Quran. Alasannya karena menjadi menajiskan ayat Allah. Kata ulama tidak diharamkan kalau menulisnya dengan lidah. Kayaknya ada orang-orang soleh tuh yang benar-benar mandiinnya paham, tulis tuh di jidatnya Bismillahirrahmanirrahim pakai gini aja. Atau la ilaha illallah. Ada syafaatnya. Nanti itu kalimat di dadanya tulis la ilaha illallah atau ayat kursi. Kata ulama tarim, kalau pakai ludah ya nggak apa-apa, tapi ada yang lebih pantas. Pakai apa? Pakai minyak misik. Sebab pakai ludah dan minyak la yathbut, kata ulama fikih. Bentuk fisiknya nggak dianggap ukiran atau tidak teranggap ukiran yang tertulis, nggak nampak. Nah itu tadi tulisan-tulisan Bismillah kita tuh yang kita tulis setiap tahun, kita minta. Atau buat siapa yang meninggal, boleh taruhnya, boleh ambil berkah dari Bismillah, tapi dengan syarat biar nggak kena najis. Kalau tuh mayat nanti jadi bangke, dilapisin kayak plastik, kayak isolasi, taruh di sininya, pegangin di sininya. Mudah-mudahan tuh kalimat jadi syafaat buat si mayit. Orang-orang dulu tuh begitu tuh, tulis tiap tahun tulis. Kalau orang kita malas, orang-orang pada malas nulis, malas tirakat pada malas, itu loh agak ya kan, malas. Tapi mudah-mudahan jamaah majlis pada rajin ya masjid, insyaallah. Insyaallah orang-orang yang rajin, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tulis dah, paling nggak sampai setengah jam kelar. Titikin di 113 Bismillah pelan-pelan ngadep, jangan sambil ngobrol, jangan sambil ngerokok, jangan. Wah enak banget sambil ngerokok, jangan. Bismillah ngadep kiblat yang ada, biar benar-benar sirnya, berkah rahasianya kita dapat daripada amal itu yang dikatakan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita bisa amalin, amin insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah taala, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kashifatus Saja mengatakan, radhiyallahu taala anhu wa ankum wa nafa'ana wa bikum bid dharain amin, ala sayyidina Muhammadin wa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam wal musammi lahu bidzalik jadduhu Abdul Muttalib bi sabi'i wiladati li mauti abihi qablaha faqila lahu lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala min qaumik. Bagala rajautu an yuhmada bis sama wal ard wa qad haqaqallahu rajah. Wa qila al musammi lahu bidzalik ummuh ataha malakun faqala laha hamilti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Setelah kita ngebahas tentang masalah bab salawat, di antaranya dari kitab Safina itu kemarin memulai dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nama Nabi, nama Muhammad, nama yang belum pernah terpikirkan oleh bangsa Arab saat itu dengan menyebut, nggak pernah terlintas di akal atau di otak seseorang menyebut nama atau menemukan kata Muhammad. Padahal kata Muhammad aslinya dari kata hamada. Ada yang namanya Mahmud, banyak. Mahmud itu maknanya dipuji, dari kata hamad juga, hamida yahmadu hamdan. Akar katanya hamdun atau memuji. Hamada tahmid, memuji, alhamdulillah. Yang memuji hamid, yang dipuji mahmud. Dan belum pernah ada bangsa Arab yang terlintas di kepalanya menemukan kata tersebut sampai ketika itu lahir Rasul di hari ke-7, dinamakanlah Muhammad. Menurut pendapat yang menamakan itu adalah kakeknya Abdul Muttalib. Setelah apa? Setelah kelahiran Nabi 7 hari, wilayah limauti abihi qablaha, dan ayahnya sudah meninggal sebelumnya, lahir dalam keadaan yatim, sehingga Abdul Muttalib ditanya, lima samaitahu Muhammadan wa laysa min asma'i abaika wala min qaumik. Hai Abdul Muttalib, kenapa engkau namakan dia Muhammad? Belum pernah ada itu nama di bangsa Arab, dan di kaum kamu nggak pernah ada itu nama, dan leluhur kamu nggak ada yang namanya Muhammad. Memang nama ini Allah udah simpen
sehingga dihapuskan dari otak orang-orang menemukan nama ini sebelum nama itu dimunculkan hanya untuk satu orang, Rasulullah SAW. Amal Allah dihapuskan dari otak manusia, hanya pesanan. Akhirnya dibilang sama dia, faqala, dia menjawab, Abdul Muthalib, rajautu an yuhmada fis sama wal ard. Aku namakan Muhammad, aku berharap agar dia menjadi orang yang dipuji baik di langit dan di bumi. Wa haqaqallahu ma rajah, sehingga Allah Ta'ala mengabulkan apa yang diharapkan kakeknya. Hammada yuhammidu tahmidan, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Dari kata hammada. Hammada itu juga dari kata hamida. Hamida yahmadu. Jadi ada tambahannya atau jadi fiilnya fiil rubai. Sekarang mimnya ada tasydid, hammada. Beda lagi maknanya. Jadi disebutnya fiilnya fiil muta'adi, harus membutuhkan maf'ul. Ada riwayat wagila al-musammilahu bidzalik ummuh. Ada mengatakan yang menamakan bukan kakeknya tapi ibunya, sebagaimana diceritakan oleh Sayyid Ja'far Al-Barjanji dalam kitab Barjanjinya yang kita baca di pasal terakhir tuh, walamma tamma min hamlihi, sebutkan tuh didatangkan Sayyidatuna Aminah oleh malaikat, fagat hammalti bi sayyidil alamini fasammihi Muhammadan. Kamu mengandung penghulu manusia, maka namakanlah dia sebagai nama Muhammad. Sayyidatuna Aminah kaget, siapa orang yang mulia itu datang. Fahadarat dan hadir pada saat proses kelahiran Nabi Maryamu wa Asiyatun, dalam kitab Barjanji itu sebutin tuh. Apal kita, dan juga disebutkan wa ala nisa'il qudsiyah ya, wa hadha ala hadairil qudsiyah, wanita-wanita suci itu banyak malaikat mengiringi nemenin Sayyidatuna Aminah ketika proses lahirnya, melahirkan putranya baginda besar Nabi Muhammad. Jadi kata Muhammad ini keramat, belum pernah ada di dunia orang di otaknya nemukan nama ini. Emang sengaja enggak Allah munculkan, emang hanya khusus buat satu orang. Tapi di Bani Israel di zaman nabi-nabi terdahulu, nama nabi itu udah kesohor dengan nama Ahmad, karena nama nabi yang tersohor di penduduk langit dengan sebutan Ahmad, tapi nama nabi yang tersohor di bumi dengan sebutan Muhammad. Wa innama ata bisalah fi awal kitabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan bil hadisil qudsi wa huwa qauluhu ta'ala. Adapun kenapa para ulama selesai habis dia taruh bismillah, dia memuji kepada Allah dan juga dia berselawat, apa alasannya? Kata Syekh Nawawi, karena mengamalkan daripada hadis qudsi. Apa bunyinya? Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur lam tashkur man ajraita ni'mah ala yadih. Wahai hambaku, kamu tidak bersyukur kepada aku kalau kamu tidak bersyukur kepada orang yang menjadi sebab Allah anugerahkan nikmatnya kepada engkau. Nikmat-nikmat Allah banyak Allah anugerahkan kepada kita, sebabnya satu nikmat besar, yaitu Nabi besar Muhammad. Jadi Allah pun merintahin bersyukur juga sama orang yang punya jasa untuk kita. Orang tua kita punya jasa, guru-guru kita punya jasa. Jangan sekali-kali ada kita yang merasa dulu pernah orang ada jasa sama kita, ada yang nuntun kita dalam bertobat, ada yang nuntun kita mengenal Quran, ada yang menuntun kita mengenal dasar agama sampai kita mengenal dan bisa ibadah. Jangan pernah sekali-kali kita mengatakan begitu kita nanti udah ngerasa pengalaman luas, pergaulannya kemana-mana, wah itu dia bekas guru gue tuh, bekas guru saya, bekas gurunya dibilang bekas. Kita katakan guru kita yang berjasa itu kita bilang bekas guru,
udah kita nggak anggap seolah-olah berkah yang dulu Allah turunkan sebab kita dibimbing sama dia putus saat itu juga. Jangan sekali-kali, ini perintah Allah dalam hadits qudsi, kamu tidak akan bersyukur kepadaku sebelum kamu bersyukur kepada orang-orang yang lantaran sebab dia nikmat-nikmatku sampai kepada kalian. Begitu kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain dari guru, orang tua, ada satu manusia yang luar biasa menjadi sebab nikmatnya Allah taala dianugerahkan kepada kita enggak kehitung. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Hingga Allah katakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Dalam hadis qudsi, kalau bukan lantaran engkau wahai Muhammad, saya tidak ciptakan langit, bumi dan seisi-isinya. Ada dalam qasidah kita katakan, laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi wala tarannam tupi salatin wala ruku'i wala sujudi. Itu laulaka ya zinatal wujudi, kalau bukan karena lantaran engkau wahai perhiasan atas ada wujudnya segala sesuatu, kau yang menghiasi akan itu semua. Siapa itu? Nabi besar Muhammad. Ma taba aishi wala wujudi, tidak akan menjadi indah kehidupan dan keberadaanku di dunia kalau bukan lantaran adanya Nabi Muhammad. Wala tarannamtu fi salatin wala ruku'in, dan aku tidak akan bisa berdendang dengan berruku, dengan nikmat sujud, nikmat ruku, nikmat zikir, nikmat ibadah. Ini semua syariat Allah kirimnya lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ulama salah satu alasannya ini, selain sudah berhamdulillah memuji Allah, enggak ninggalin pasti setelahnya berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wala syakka, dan tidak diragukan, annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasitatul uzma lana fi kulli ni'mah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara yang paling besar kepada kita akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa aslul ijad li kulli makhluk Adam wa ghairuhu, bahkan Nabi Muhammad adalah aslinya segala bentuk keberadaan. Karena segala bentuk keberadaan makhluk sebelum diadakan, Allah udah ciptain dulu satu keberadaan sebelum ada alam. Allah ciptakan dulu siapa? Nurnya Nabi Muhammad. Aslul ijad likulli makhluk Adam wa ghairuhu. Sebutkan dalam kitab Perjanji apa? Dalam doanya wahwa akhirahum fil khalqi wa awaluhum fil ma'na. Memang bentuk biologisnya dari kalangan Nabi diciptain terakhir, tapi secara batiniah atau secara maknawi Nabi Muhammad udah diciptain paling pertama sebelum nabi-nabi ada, itu nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nur Muhammad. Wa biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Dalam sebuah hadis juga disebutkan dasarnya ini. Yang kedua alasannya, tidaklah seorang hamba berselawat kepadaku fi kitabin, di dalam bukunya, artinya dia berselawat dengan ditulis. Lam tazalil malaikatu, maka malaikat tidak berhenti tusalli alaihi, berselawat kepada orang yang nulis itu, madama ismi fi dzalikal kitab, selama namaku masih tergores di buku tersebut. Makanya orang-orang dulu atau santri itu kalau punya kitab dia tulis namanya nih kayak gini nih. Ini saya punya kitab nih, saya tulis tuh. Tulis dulu apa? Selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ini dalilnya. Siapa yang berselawat kepadaku, di sebuah buku artinya ditulis, Allah selalu berselawat kepada dia selama tulisan namaku masih ada di buku tersebut. Kan luar biasa ini. Kita husnudzon aja. Selama tulisan kita ini masih ada,
Berarti kita selalu dapat selawatnya Allah Subhanahu wa taala dengan berkat menulis selawat kepada Nabi besar Muhammad. Baru tulis nama kita tahtal fagir atau apa namanya milkul fagir, kalau ala hauzatil fagir, di atas kepemilikan. Awalnya tulis dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Abdul Mu'ti bin Salim As-Samilawi fi makna hadzal hadis ay man kataba shalah wa shalah aw qara'a shalah al-marsuma fi ta'lifin hafilin aw risalah lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barakah tastaghfir lahu. Maknanya siapa orang yang menulis salawat, karena dia nulis dia pasti berselawat hatinya, Allahumma, pasti dia mengucap tuh. Kalau gak lisannya bunyi, kalau hatinya bunyi dia tulis. Siapa yang nulis salawat dan pasti dia salawat, au qara'a shalah al-marsumah, atau tulisan itu pasti dibaca juga sama orang yang lihat, dan dia yang tulis tuh tulisan salawatnya pasti dibaca. Dia berselawat lagi di situ. Fi ta'lifi hafilin aw risalah, dalam mengarang kitab atau mengarang sebuah risalah kecil, lam tazalil malaikatu tad'u lahu bil barakah tastaghfir lahu, maka tidak henti-henti malaikat mendoakan dia dengan keberkahan dan mintain ampun buat dia. Tuh, luar biasa gak? Mudah-mudahan tuh kita baca apa namanya, kalau punya kitab tulis tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa Nabi besar Muhammad? Khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, bi fathita wa kasriha. Ada pendapat taknya itu fathah, ada pendapat taknya itu kasrah. Ini dua-duanya secara bahasa sahih. Bisa kita bilang khatami, bisa kita bilang khatimi, khatimin nabiyyin, atau bisa kita bilang khatami. Taknya boleh fathah, boleh kasrah. Wal kasr ashhar, tapi kalau kita kasrohkan itu khatimi, taknya kasroh, itu pendapat itu lebih populer. Ay tabi'uhum kama fil misbah, sebagaimana disebutkan dalam kamus al-misbah. Jadi dalam kamus bahasa Arab ada satu kamus besar yang mana orang-orang Arab itu sendiri yang belajar pengen cari tahu mana keabsahan yang lebih benar secara rincian atau secara asal usul bahasa Arab aslinya. Mereka itu menengok sebuah kamus besar namanya disebut al-misbah. Kamusnya gede segini nih, nggak sejilid, 4 jilid kalau nggak salah, tentang asal usul atau gramatika bahasa Arab asli yang udah mungkin secara sehari-hari udah jarang disebut. Kalau kita bilang bahasa tinggi lah, bahasa Arab tinggi. Kenapa disebut khatamin nabiyyin, menutup nabi? Fala nabiyya ba'dahu, karena tidak ada lagi nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa akhiruhum fil wujud bi'tibari jismihi fil kharij. Nabi besar Muhammad paling terakhirnya dalam penciptaan di dunia, dengan patokan keluarnya ke dunia, nabi paling terakhir, maka disebut khatamin nabiyyin, penutup nabi dan rasul. Tapi secara makna Nabi Muhammad yang paling pertama diciptakan Allah Ta'ala. Sebelum segala sesuatu ada, Allah ciptakan nur cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini keyakinan kita nih, khatamin nabiyyin. Jadi ulama nyebut begini nih, khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Itu ada maksudnya. Biar apa? Biar kita keyakinannya kuat. Karena mungkin dulu atau mungkin nanti atau di mana saja bisa terjadi, ada masanya atau ada fitnah di zamannya, ada orang-orang yang mungkin mengaku nabi. Di Indonesia berapa kali orang ngaku nabi? Betul apa kagak? Tukang cukur ngaku nabi, tukang gorengan ngaku nabi. Lah repot akhirannya. Kita udah yakin tuh kagak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Yang perempuan, ada perempuan dulu ngaku nabi namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ada yang laki ngaku nabi dalam sejarah banyak. Indonesia ikut-ikutan lagi. Tukang cukur ngaku nabi. Perempuan dulu ngaku nabi, terus ngaku Jibril.
Udah meninggal ya orang ya? Dari penjara. Yang Eden itu udah meninggal ya? Eden. Hah? Itu lama kan ya? Aku Imam Mahdi, aku Nabi, aku Jibril. Tak lama yang aku Tuhan urusan. Kacau dah. Udah gitu di Indonesia orang ngaku Nabi, pengikutnya ada lagi. La ilaha illallah. Lu ada Ahmad Musodek, pelatih bulu tangkis ngaku Nabi, pengikutnya banyak, luar biasa. Makanya kita ini kalau cinta sama orang jangan buta banget cintanya. Cintalah kamu kepada orang, ahbib mantasya, cintai orang yang kamu kehendak, cintai apa aja yang kita pengen mau, tapi ingat fa innaka mufariquh, kamu sendiri bakal berpisah darinya. Kita punya anak, cinta sama anak kita, tapi ingat kita ada waktunya berpisah sama anak kita. Entah anak kita kawin ninggalin kita, betul apa kagak? Entah ada waktunya anak kita sekolah jauh, kos setahun 2 tahun, nanti ada waktunya lagi anak kita kawin ninggalin kita, ada waktunya lagi kita ninggalin dunia berpisah sama anak kita. Ahib ma syi'ta fa innaha mufariquh. Jangan keterlaluan banget cinta. Ada orang keterlaluan banget cinta, cintanya udah nggak ada asarin rasional, sampai yang dicintai nih kalau ngaku apa jadi pasti percaya aja udah. Sampai ini orang bela-belain banget nih, jangan-jangan nih orang yang dibela-belain ngaku Nabi dia paling pertama percaya kali. Ini di Indonesia begitu cara budayanya, sampai nggak pakai rasional lagi. Orang siapa yang ngaku Nabi udah iya aja, udah percaya aja. Nggak 1-2 kejadian sering terjadi di Indonesia. Ini salah satu tujuan pasti ulama menaruh kalimat khatamin nabiyyin, penutup para nabi, biar jadi keyakinan kita. Karena memang dalam hadis fala nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengakui ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, bahkan dia mengimani atau dia mengimani si nabi tersebut, faqad irtadda, orang itu telah murtad, keluar dari Islam, wal iyadu billah min dzalik. Ini tentang baginda besar Nabi Muhammad, dan juga disebutkan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya seluruhnya. Nah, insyaallah nanti kita bahas apa yang dimaksud keluarga Nabi, apa yang dimaksud dengan kata sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat insyaallah di tahun-tahun yang baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, Allah berikan kita keberkahan, Allah pelihara kita penjagaan dari musibah, dari bahaya, dari bahala kita, keluarga kita, anak kita, istri kita, daripada penyakit, virus segala macam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dari fitnah akhir zaman, fitnah dunia, fitnah agama, fitnah apa aja Allah pelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, setahun yang lalu yang kita lewatin banyak lalainya, banyak kurangnya, banyak alpanya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunin, karena nggak ada yang kita harapin melainkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana dhunubina ma amilna fi ayamil madiyah واغفر لنا ذنوبنا ما عملناها في أيام الماضية واغفر لنا ذنوبنا يا الله يا ربنا ما عملناها في أيام الماضية أبي سنة الماضية يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم بقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودواء